Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa ba'du. Sahabat-sahabat sekalian dimuliakan Allah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari virus corona. Terima kasih, hari ini saya diizinkan untuk share tentang tausiah Ramadan di hari ke-18. Saya ingin share tentang ilmu. Sebagaimana kita sudah ketahui semua, dalam sebuah hadis dikatakan thalabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi semua muslim dan muslimat, ya. Jadi bahkan dikatakan juga dalam sebuah hadis, Islam mewajibkan kita menuntut ilmu dari sejak lahir sampai liang lahat. Kalau dalam bahasa pendidikan masyarakat itu lifelong learning atau lifelong education, belajar sepanjang hayat, dari mulai buayan ataupun kita lahir sampai kepada liang lahat, kalau sampai kita sudah tidak bernyawa, ya. Karenanya Allah itu akan meninggikan derajat orang yang berilmu, sedangkan orang yang tidak menuntut ilmu maka akan menduduki derajat yang paling rendah. Dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, ya, dikatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila lahum shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Yang kurang lebih artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mendidikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya, ketika kita memiliki ilmu itu, maka akan diangkat derajatnya, ya. Jadi makanya ilmu ini sangat luar biasa sekali, ya. Imam Syafi'i mengatakan al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Bukan ketika mencari ilmu harus niron, bukan. Tapi ilmu adalah cahaya yang nantinya dapat memberikan pencerahan kepada kita dalam melangsungkan kehidupan ke depan, ya. Kita semua saat ini berada dalam lingkungan pendidikan, baik sebagai tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan. Jadi ilmu yang sudah kita miliki bukan hanya untuk kita sendiri, tapi harus betul-betul diamalkan, ya. Sebagai dosen itu sudah mengamalkan ilmu yang kita miliki, tapi juga bukan hanya mengamalkan, tapi bagaimana agar mahasiswa yang kita didik itu bisa berubah, lebih karakter menjadi lebih baik, ya. Ilmu akan menjadikan hidup kita menjadi lebih mudah, seperti yang dalam hadis Rasulullah itu ada dikatakan wa man arada dunya fa 'alaiha bil ilmi wa man arada al akhirah fa 'alaiha bi ilmi wa man aradahuma fa 'alaiha bi ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Okay? Sangat luar biasa sekali ini ilmu ini. Bahkan orang berilmu tadi kan kedudukannya akan diangkat beberapa derajat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu, ya. Sebagai tenaga pendidik dan pendidikan tidak akan lepas dari yang namanya ilmu yang sudah kita dapatkan, dan jangan sampai lupa, sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sebagai dosen dan juga sebagai staf yang ada di Universitas Siliwangi, harus terus belajar, meningkatkan keilmuan yang sudah kita miliki, supaya lebih jelas lagi arah tujuan kita akan kemana, ya. Maka ketika kita mencari ilmu, niatkan karena Allah.
ketika kita meniatkan diri karena Allah, maka ilmu yang kita miliki akan menjadi berkah. Dan dalam hadis Arba'in Nawawi yang pertama adalah luruskan niat, ya, luruskan niat, ya. Jadi niatkan ketika kita mencari ilmu karena Allah, sehingga ilmu yang kita pelajari itu tidak akan sia-sia dan tentunya akan berguna bagi kita dan juga orang lain. Tapi berbeda kalau misalkan ilmu yang kita pelajari tidak diniatkan karena Allah, maka ya akan sia-sia apa yang akan kita dapatkan dan akan hilang begitu saja. Allah mengajarkan kita menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, sejauh-jauhnya, ya. Jadi jangan sampai kita lepas dari yang namanya ilmu, karena orang yang berilmu itu sebetulnya juga berat dalam mempertanggungjawabkan keilmuan yang dimiliki. Karena dalam sabda Rasulullah, orang yang paling berat azabnya pada hari kiamat kelak adalah orang yang berilmu, selain orang yang memiliki harta. Jadi dikatakan bahwasanya orang yang paling berat azabnya pada hari kiamat kelak adalah orang yang berilmu, yang tidak memanfaatkan ilmunya. Artinya ilmu yang sudah kita dapatkan hanya untuk diri kita sendiri. Imam Ghazali itu kan sudah kita kenal dalam Islam bahwasanya beliau juga sebagai ahli pendidikan, ya. Dikatakan oleh Imam Ghazali, guru ataupun kita juga sebagai guru itu dapat diserahkan untuk menjadi pengajar, ya. Karena apa? Karena memiliki kecerdasan dan sempurna akhlaknya. Ini nih yang penting, akhlak, ya. Beberapa hari yang lalu kita mendapatkan kabar duka dari seorang alim ulama, ya, Guru Zuhdi itu meninggal. Dan ternyata ketika sudah meninggal diketahui bahwasanya akhlaknya beliau luar biasa. Bukan hanya ilmunya yang sangat alim, tapi akhlaknya yang sangat luar biasa. Ya, makanya di sini dikatakan oleh Imam Ghazali ada beberapa sifat-sifat yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama adalah mencintai muridnya seperti mencintai anaknya sendiri. Tapi ingat, jangan dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Harus disamaratakan. Yang kedua, jangan mengharapkan materi sebagai tujuan utama, karena mengajar adalah tugas yang diwariskan oleh Rasulullah. Yang ketiga, mengingatkan murid bahwa tujuan menuntut ilmu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena ketika kita mencari ilmu itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Karena Allah sudah memberikan akal pikiran kita, maka salah satu rasa syukurnya adalah kita terus menuntut ilmu dan mengamalkannya. Guru yang berikutnya adalah guru harus mendorong murid ataupun kita sebagai nanti mahasiswa untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Guru harus memberikan tauladan yang baik di mata muridnya, sehingga murid menjadi senang mencontoh dari tingkah laku gurunya, ya. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kepada kita tuturi handayani, ya, yang diawali ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani, ya, gini. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Imam Ghazali, memberikan tauladan, suri tauladan yang baik di mata muridnya, sehingga murid akan mencontoh tingkah laku dari gurunya. Pepatah yang sudah kita kenal itu adalah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, jangan sampai seperti itu. Berikutnya, guru harus mengajarkan pelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan dari peserta didiknya. Ya. Berikutnya, guru harus mengamalkan ilmunya. Jangan sampai kita sebagai tenaga pendidik ataupun kependidikan itu tidak mengamalkan ilmu yang kita miliki. Berikutnya, guru harus bisa mengetahui jiwa anak didiknya. Bukan hanya sekedar transfer of knowledge, bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan, tapi juga harus mengetahui kondisi kejiwaan dari peserta didiknya, sehingga ada yang namanya bimbingan konseling di situ. Itu harus mengetahui, sehingga kita akan tahu bagaimana cara ataupun pendekatan, metode dan teknik pembelajaran kepada anak didik kita. Yang terakhir adalah guru dapat mendidik keimanan ke dalam pribadi anak didiknya ini, ya. Pendidikan keimanan, memberikan akhlak yang baik kepada anak didiknya gitu. Jadi ini dari Imam Ghazali.
ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kurang lebih. Ini saja mungkin yang bisa saya share di Ramadan hari ke-18 ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan kita selalu berdoa mudah-mudahan Indonesia selalu selamat dan virus ataupun pandemi ini segera berakhir, agar kita semua bisa berkumpul kembali, ya, minimal ngopi-ngopi, dan kita bisa bersilaturahim secara tatap muka, bukan hanya secara virtual. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.